Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Sudah puasa hari ke berapa? Gimana puasanya? Semoga masih dalam semangat berpuasa ya, semangat beribadah, karena mudah-mudahan puasa para warga sekolah yang sedang berpuasa dijadikan amal solehnya ya. Dan memang itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melakukan ibadah puasa yang hanya dilakukan setahun sekali ya. Masa sebulan itu nggak full gitu ya, malu lah kita lah ya kalau misalkan sebulan nggak full, terutama yang lelaki nih ya, warga sekolah pria itu wajib full. Ibu-ibu ya mungkin ada halangan dan segala macam ya. Oke, di video kali ini masih soal tentang KJP. Mas Eka coba untuk menyelipkan kisah-kisah di bulan Ramadan ini ya, karena kan banyak tuh ya yang bilang KJP itu bantuan ya kan, bukan rezeki. Bukan, ada yang bilang seperti itu warga sekolah. Jadi ada statement warga sekolah tuh kayak gini, misalkan ya udah kalau nggak dapat kalau nggak dapat KJP bukan rezekinya gitu. Terus ada yang ngebalas lagi, emang KJP itu rezeki? Bukan, KJP itu bantuan yang diberikan, jadi bukan rezeki. Kalau rezeki itu yang dicari, kalau KJP kan dikasih, katanya gitu ya. Atau juga KJMU juga demikian gitu kan, KJMU itu bukan bantuan gitu kan, itu rezeki ya, dapat kita ya syukur. Ada juga yang bilang KJMU itu rezeki lah karena kita yang nyari kan, kita usaha, bukan itu bantuan ya. Ini ada perdebatan seperti itu. Jadi antara bantuan itu yang diberikan dengan rezeki yang dicari sendiri, ini mana yang benar. Nah, hal ini teringat sama kisahnya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik ya, yang berdebat soal persepsi dari definisi rezeki. Jadi dua-duanya, dua imam ini memiliki pandangan berbeda tentang rezeki gitu kan. Sama nih seperti para warga sekolah yang berdebat bansos atau bansos yang di dalamnya seperti KJP dan KJMU ataupun KIP itu adalah bukan rezeki, itu yang diberi gitu kan. Kalau rezeki itu harus dicari gitu kan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa itu rezeki kita, kita nyari ya kan, daftar kemudian dapat ya. Kalau nggak dapat berarti bukan rezeki kita, kan kita udah usaha gitu ya. Ada istilah-istilah seperti itu. Nah, ini Mas Eka jadi teringat cerita antara guru dan murid, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i ya. Jadi perdebatan tentang rezeki gitu. Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu akan datang pada pemiliknya gitu ya. Jadi nggak perlu dicari itu gitu kan, nggak perlu kita capek-capek nyari, dia akan datang sendiri. Itu versinya Imam Malik gitu kan. Nah, mungkin versinya teman-teman yang menganggap bahwa bansos itu rezeki seperti ini gitu kan, ya udah ntar juga kalau memang itu datang sendiri nih dia gitu. Nah, sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu gitu ya, itu wajib dicari sama kita ya, wajib dicari gitu kan. Kita berusaha dulu, nanti rezeki akan kita terima gitu kan. Tanpa ada usaha maka rezeki itu tidak akan datang. Nah, ini dua pendapat yang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, dua-duanya benar gitu kan. Nah, singkat cerita, Imam Syafi'i ini tidak terima dengan statementnya dari gurunya Imam Malik gitu kan, bahwa enggak, pokoknya rezeki itu harus dicari. Saya akan cari buktinya, nanti saya akan tunjukkan kepada guru saya gitu kan. Nah, singkat cerita, sudah berdebat seperti itu, Imam Malik berkata bahwa rezeki itu tidak perlu dicari, nanti dia akan datang sendiri. Sementara Imam Syafi'i kekeh dengan pendiriannya bahwa rezeki itu memang harus dicari, harus kita berkeringat terlebih dahulu, baru nanti rezekinya bisa dapat sama kita gitu kan. Nah, pergilah ya kan Imam Syafi'i setelah berdebat seperti itu. Pergilah Imam Syafi'i. Dalam perjalanan dia melihat petani anggur yang sedang panen anggur. Samperinlah sama Imam Syafi'i, Pak, boleh saya ikut metik anggur, katanya gitu. Oh, boleh, silakan gitu kan. Dibantuin lah sama Imam Syafi'i ya, sebagai dia bekerja lah gitu kan, metikin anggur, ngebantuin nih bapak ini. Oh, dipetikin nih anggurnya, kan ladangnya luas banget, dipetikin anggur itu ya kan, dimasukin ke dalam keranjang, kemudian dikumpulkan dari satu keranjang ke keranjang yang lain. Setelah terpenuhi semua keranjangnya dengan anggur gitu ya, selesai semua pekerjaannya, terus Imam Syafi'i bilang ke petaninya, Pak, ini saya sudah selesai mengerjakan anggurnya, sudah saya petikin semua nih. Terus kata si petaninya, kan pamit nih pulang nih Imam Syafi'i. Ya udah, saya pamit pulang ya. Terus kata petani anggur, sini dulu, sini sebentar gitu kan. Nih dibawain lah anggur itu gitu kan. Anggur yang dipetik tadi itu dibawain satu keranjang ya kan. Nih buat Imam Syafi'i gitu kan, buat Anda, untuk karena sudah
berkeringat memetikin anggur gitu kan, membantu saya memetikin anggur dengan usahanya tadi Imam Syafi'i. Datanglah dalam hati nih Imam Syafi'i, tuh apa saya bilang ya kan, kalau kita berusaha ya kan pasti kita akan dapat gitu kan. Dibawalah nih ceritanya nih anggur ini ke gurunya ya kan, dengan wah ini salah nih ya kan, guru saya statementnya salah bahwa rezeki itu datang sendiri. Enggak, harus dicari baru bisa dapat anggur. Gak mungkin kalau saya nggak metik anggur itu saya dapat anggur gitu kan. Datanglah, ketok pintu. Assalamualaikum ya kan, dibukakan pintunya ya kan. Waalaikumsalam. Imam Syafi'i ya kan, kata Imam Malik nih, ayo masuk, duduk dengan bangganya. Nih guru, saya bawain anggur katanya gitu kan ke Imam Malik gitu ya. Iya katanya. Ayo silakan guru, dimakan anggurnya. Dimakan nih guru. Wah, makan. Terus udah makan selesai, Imam Syafi'i dengan nih, wah statement saya bener nih, statement guru saya tadi salah nih, ngomong begini kan. Guru tahu nggak itu anggur dari mana gitu kan? Dari mana katanya gitu kan? Iya, jadi sepulang tadi kita berdebat soal persepsi dari rezeki, saya ketemu sama petani anggur gitu yang sedang memetik anggur ya kan. Saya ikut metikin anggur ya, izin sama beliau metikin anggur. Kemudian setelah saya petikin ya kan, saya berkeringat. Datang ketika saya izin pulang ya, diberilah anggur ini yang sekarang kita makan. Jadi bener dong ya kan, bahwa rezeki itu harus dicari. Kalau saya tadi tidak keluar, tidak metikin anggur di petani anggur dan tidak diberi anggur juga, mungkin sekarang kita tidak bisa makan anggur nih dari sini. Jadi harus ada usaha dulu guru gitu kan, baru kita bisa menikmati rezekinya kita gitu, menikmati anggur ini sebagai rezeki gitu kan. Imam Malik tersenyum ya kan, gurunya senyum. Oh gitu, iya kata gitu kan. Iya kebetulan saya juga gitu kan. Ini di dalam hati saya gitu. Sepulang kamu pergi gitu kan. Aduh ya kan. Siang-siang gitu kan, sore-sore enak makan anggur gitu ya. Anggur ya kan, anggur berdua sama murid saya gitu kan. Nggak lama kamu ngetok pintu, datang bawa anggur ya kan. Dua-duanya saling tersenyum ya kan. Jadi versinya Imam Malik, dia tidak ngapa-ngapain gitu kan, hanya berpikir aja saya pengen anggur gitu kan. Tiba-tiba Imam Syafi'i datang bawa anggur. Sementara versinya Imam Syafi'i, dia harus bekerja, memang dia bekerja baru dapat anggur. Nah ini juga versi sama seperti bansos atau KJP dan KJMU. Mungkin ada para warga sekolah yang berpikiran bahwa ya udah nggak usah ngapa-ngapain, ntar juga dapet sendiri ya. Mungkin itu berpikiran bahwa nanti bakalan dapet nih gitu kan. Ada juga yang berpikir ini rezeki nih harus kita cari ya kan, harus kita usahain. Usahanya dengan cara apa? Ya ngecek di DTKS, daftar DTKS, kemudian harus isi formulir, harus ngusulin, harus ngajuin ya. Itu dari sebuah proses untuk mendapatkan KJP ataupun KJMU-nya gitu kan. Nah, kalau tidak melewati proses itu gitu kan, kalau menurut Imam Syafi'i ya rezeki kamu nggak akan dapat gitu kan. Bahkan yang sudah melewati proses itu aja belum tentu dapat gitu ya. Jadi apakah KJP dan KJM itu rezeki tergantung dari pandangan atau perspektifnya masing-masing aja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Yang penting berusaha terlebih dahulu, sama halnya seperti nanti PPDB, ikhtiar aja dulu. Yang ingin ditunjukkan oleh Imam Syafi'i bahwa adalah harus berikhtiar dulu untuk mendapatkan hasil gitu kan. Ya kita harus berikhtiar dulu lah. Kalau tanpa ikhtiar kita tidak akan bisa dapat apa-apa gitu kan. Bahkan yang sudah berikhtiar pun belum tentu bisa akan dapat gitu kan. Ikhtiar dan doa gitu kan. Jadi setelah pengen dapat KJP ya harus melalui prosesnya terlebih dahulu. Pengen dapetin KJMU harus melalui prosesnya dulu. Ada juga para warga sekolah yang bilang kayak begini, saya udah ngusulin, saya udah ngajuin, saya udah capek-capek ngisi ini ngisi itu, tapi tetap aja tuh nggak dapet. Ya itu definisi rezeki. Ya udah berusaha tapi belum tentu dapat juga kan gitu kan. Ya mudah-mudahan rezeki dari jalan yang berbeda gitu kan, bukan dari jalan bantuan sosial seperti KJP dan KJMU ini gitu kan. Mudah-mudahan rezekinya selalu ada, apalagi untuk biaya pendidikan. Insya Allah kalau misalkan untuk pendidikan, rezekinya itu pasti nanti akan ngalir terus, akan ada terus dari arah yang tidak terduga-duga. Kuncinya adalah kita bersyukur, karena kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, maka Allah akan putus nikmatnya. Makanya untuk para warga sekolah yang sudah dapat, ya banyak-banyak bersyukur agar rezekinya nanti ditambahkan lagi, bukan hanya dari bantuan sosial aja. Dan mudah-mudahan gitu kan, tidak selamanya untuk mendapatkan bantuan sosial, karena mau bagaimanapun sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang dicari dari tangan kita sendiri, kata Nabi gitu ya. Jadi kalau yang masih menerima bantuan, ya saat ini berusahalah untuk tahun depan, bulan depan, atau di tahap berikutnya tidak lagi menerima bantuan, tapi justru malah memberi bantuan kepada
warga sekolah lainnya ya. Jadi malah menolong, bukan justru kita meminta gitu kan. Karena kan ada statement atau ada pepatah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah kan. Memberi itu lebih baik daripada menerima gitu. Bukan berarti menerima itu buruk, tidak gitu kan. Tapi sebaiknya kita itu memposisikan kalau memang diri kita mampu, kalau memang standar ekonomi kita sudah membaik gitu kan, ya mbok jangan diambil juga. Biarkan bantuan tersebut untuk warga sekolah yang memang benar-benar kurang mampu, yang memang patut untuk ditolong dan dibantu. Kalau bisa malah kita bantu. Misalkan kita dapat nih gitu kan, boleh nggak kita dananya kita ambil kemudian kita kasihin ke orang yang memang nggak mampu, ya silakan aja, mekanismenya masing-masing gitu kan. Tapi alangkah lebih baik tidak kita ambil. Kalau memang kita menerima bantuan yang memang bukan haknya kita, lebih baik nggak kita ambil, apalagi mengusulkan ya. Nanti ini bulan Ramadan loh ya kan, pendataan KJP ini kebetulan dilaksanakan di bulan Ramadan, di mana doa-doa kita diijabah ya. Kalau misalkan merasa mampu kemudian ngusulin, ntar diijabah bagaimana? Repot sendiri. Masih undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.